Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kita patut panjatkan kehadirat Tuhan karena Dia boleh menganugerahkan hidup yang baru ini untuk kita jalani. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Terlebih ketika kita mau mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia, terima kasih Tuhan buat anugerah kehidupan yang Engkau berikan bagi kami pada hari ini kembali. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan memandu dan membimbing perjalanan hidup kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hati dan pikiran kami sungguh-sungguh boleh diberkati oleh Tuhan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini masih kami ambil dari Almanak Gereja GKPI pada hari Kamis 11 Juni 2020 yang berkata demikian dalam Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita simak dan kita hayati sebuah kisah nyata di negara Mesir. Mujizat masih terjadi. Mari kita dengarkan. Suami membunuh istrinya karena membaca Alkitab. Kemudian menguburnya bersama bayi dan anak perempuannya yang berusia 8 tahun. Anak ini dikubur hidup-hidup. Kemudian si pria melaporkan bahwa seorang paman telah membunuh anak-anak tersebut. 15 hari kemudian, ada seorang anggota keluarga mereka yang meninggal. Ketika hendak menguburnya berdampingan dengan kuburan anak dan istri yang dibunuh tersebut, mereka menemukan kedua anak perempuan itu masih hidup. Negara sangat kaget mendengar insiden tersebut. Pria tersebut akhirnya dijatuhi hukuman mati. Anak perempuan yang lebih besar ditanyai bagaimana ia dapat bertahan hidup. Ia pun menjawab, seorang pria menggunakan baju putih bersinar dengan luka menganga di tangannya, datang setiap hari untuk memberi kami makan. Dia juga membangunkan ibu supaya dapat menyusui adikku. Ujar anak perempuan yang diwawancarai di salah satu televisi nasional di Mesir. Ia berkata di TV, dia tidak lain adalah Yesus, karena tidak ada lagi yang dapat melakukan hal seperti ini. Mujizat masih terjadi. Kuasa Tuhan sering kali dinyatakan justru di tempat yang tidak kita harapkan. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian kisah bermakna, kisah nyata, mujizat masih terjadi. Demikianlah kisah nyata bagaimana mujizat dari Tuhan masih terjadi. Sebagaimana anak perempuan yang lebih besar itu berkata bahwa dia tidak lain adalah Yesus, karena tidak ada lagi yang dapat melakukan hal seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, apakah Anda merasa dunia runtuh dan tidak seorang pun mampu menolong Anda? Apakah Anda merasa dunia Anda runtuh dan tidak ada seorang pun mampu menolong Anda? Apakah Anda lelah beribadah
tetapi tidak pernah merasa terjamah, mari datang kepadanya. Bukan dengan liturgi yang mati, tetapi dengan relasi yang berarti. COVID-19 ini sedang melatih kita untuk tidak mengandalkan liturgi-liturgi ibadah yang mati itu. Jadi bagaimana relasi intim kita, relasi kita kepada Tuhan sungguh-sungguh terasa dan kita dapat nikmati lebih berarti dari sebelum-sebelumnya. Mungkin selama ini kita melihat liturgi ibadah gereja yang begitu wah dan mewah, megah dalam segala fasilitasnya. Namun terasa hati kita, hidup kita tak terjamah oleh semuanya. Saat-saat ini kita mampu dan ingin diajak merenung kembali bahwa mujizat masih bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh percaya dan membangun relasi yang berarti bersama dengan Tuhan secara pribadi, secara keluarga kita masing-masing. Karena itu pakailah momen-momen hari-hari ini dan hari-hari seterusnya. Jangan pernah tinggalkan ibadah dalam kehidupanmu secara pribadi maupun secara keluarga. Firman Tuhan bagi hari ini mengingatkan kita, sebab ketika Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Artinya apa? Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang mampu melakukan banyak hal itu yang tidak dapat kita jangkau dengan akal dan pikiran kita, masih tetap berkarya dalam hidup kita. Termasuklah kita harus imani bahwa sakit penyakit pandemi virus corona ini Allah senantiasa bekerja. Mari kita lihat dalam sisi terang firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia mampu melakukan apa yang perlu. Dia mampu melakukan apa yang tidak pernah kita jangkau dari akal pikiran kita. Dengan akal dan pikiran kita, Dia melampaui segala kuasa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kuasa Tuhan seringkali dinyatakan justru di tempat yang tidak kita harapkan. Kuasa Tuhan seringkali dinyatakan justru dalam situasi kondisi yang tidak pernah kita pikirkan. Kuasa Tuhan nantiasa tersedia bagi semua orang, sebab ketika Dia berfirman maka semuanya dapat terjadi. Ketika Dia memberi perintah maka semuanya ada. Mari kita imani firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 33 ayat 9. Andalkanlah dan bergantung berharap saja kepada Tuhan yang menjaga, memelihara dan mengarahkan hidup kita ini. Bermainlah dengan gelombang-gelombang kehidupan yang disediakan oleh Tuhan, sebagaimana seorang pelancar di lautan lepas, di pantai yang bergelombang, begitu banyak gelombang-gelombang. Bahkan seorang pelancar akan mencari gelombang yang tertinggi, gelombang yang sangat besar, di mana dia memainkan papan selancarnya dengan baik. Kiranya kita dilatih terus dalam gelombang-gelombang kesulitan yang sedang menerpa hidup kita ini. Kita bermain di sana dengan kuasa dan bimbingan dari Roh Kudus Tuhan. Kita menikmatinya dengan sukacita, sebagaimana seorang peselancar di pantai, di laut yang mencari gelombang-gelombang untuk dia naiki dan berselancar menuju pantai yang sangat tenang dan sangat-sangat menyenangkan. Tuhan memberkati kita, menantikan setiap mujizat Tuhan yang masih tersedia
dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, baik itu melalui Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Dan kami juga belajar dengan firman Tuhan dari Ibrani pasal ke-13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan berkatilah seluruh kehidupan warga jemaat-Mu, saudara-saudara kami dimanapun berada, yang hamba-Mu kenal maupun yang tidak hamba-Mu kenal. Tetapi Engkau adalah maha mengetahui, maha mengenal isi hati dan kerinduan kami. Tuhan jagai, Tuhan pelihara, nyatakan mujizat-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami. Terlebih Tuhan dari gelombang-gelombang kehidupan yang mungkin sedang kami rasakan melalui peristiwa pandemi virus corona ini. Tuhan, biarlah kami tetap berdiri teguh dalam iman percaya kepadamu, menantikan Tuhan berkarya, menantikan Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu bagi kami sekaliannya. Terpuji, termulia Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Semangat.